Oke, kita masuk kepada sukrasa 0,5 molar. Diketahui Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar sama dengan 0,5 molar. Diketahui delta Tb sama dengan Kb dikali molar sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 0,5 molar sama dengan 0,260 derajat Celcius. Larutan elektron natrium klorida 0,3 molar. Diketahui Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Ditanyakan delta Tb. Jawabannya I sama dengan 1 tambah dalam kurung N per N kurang 1 sama dengan 1 tambah dalam kurung 2 kurang 2 dalam kurung 1 sama dengan 2. Delta Tb sama dengan Kb dikali M atau molar dikali I. Kita bisa satukan 0,52 derajat Celcius per mol dikali 0,3 mol dikali 2 sama dengan 0,312 derajat Celcius. Titik didih larutan nonpolar sukrosa 0,3 molar. Diketahui Kb adalah 0,52 derajat Celcius per mol sama dengan 0,3 molar. Diketahui delta Tb sama dengan Kb kali M atau molar sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol dikali 0,3 molar sama dengan 0,156 derajat Celcius. Untuk perhitungan pada titik didih larutan elektrolit natrium klorida yang berkonsentrasi 0,5 mol. Diketahui titik didihnya 0,52 derajat Celcius per mol, ion-ion dalam larutannya sama dengan 2, dan derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk cara perhitungannya yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Dari data-data yang tadi sudah diketahui, bisa dimasukkan kepada rumus tersebut dan menghasilkan 0,520 derajat Celcius. Selanjutnya untuk analisis dari hasil perhitungan kenaikan titik didih pada larutan gula sukrosa dan natrium klorida. Untuk sukrosa yang memiliki konsentrasi 0,3 mol dan 0,5 mol memiliki titik didih pelarut murninya yaitu 100 derajat Celcius, titik didih larutannya yaitu 79 derajat Celcius, dan selisih dari titik didih pelarut dan titik didih larutan yaitu negatif 21 derajat Celcius. Untuk kenaikan titik didih pada konsentrasi 0,5 mol adalah 0,159 derajat Celcius, dan untuk konsentrasi yang memiliki 0,5 mol yaitu 0,260 derajat Celcius. Selanjutnya untuk analisis hasil perhitungan pada natrium klorida yang memiliki konsentrasi 0,3 mol dan 0,5 mol memiliki titik didih pelarut yang sama yaitu 100 derajat Celcius dan titik didih larutan 79 derajat Celcius, dan selisih dari titik didih pelarut dan larutan yaitu negatif 21 derajat Celcius. Untuk kenaikan titik didihnya natrium klorida pada konsentrasi 0,3 mol yaitu 0,312 derajat Celcius, dan konsentrasi 0,5 mol memiliki kenaikan titik didih 0,520 derajat Celcius. Dan yang keempat yaitu ada pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan mengenai kenaikan titik didih dengan tujuan untuk menentukan pengaruh jenis zat terlarut, elektrolit, dan non-elektrolit terhadap kenaikan titik didih suatu larutan dan mengidentifikasi hubungan konsentrasi larutan dengan kenaikan titik didih suatu larutan.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, bahan ditimbang dengan menggunakan neraca analitik dengan masing-masing sukrosa 0,3 m dan 0,5 m sebanyak 5,13 gram dan 8,55 gram. Kemudian ditimbang natrium klorida sebanyak 0,3 m dan 0,5 m sebanyak 0,8766 gram dan 1,461 gram. Setelah itu, gelas kimia yang berisi 50 ml Aquades disiapkan dan dipanaskan di atas hot plate atau penangas air. Kemudian suhu Aquades diamati dan dicatat setiap 1 menitnya menggunakan suhu atau temperatur maupun perubahan suhu. Setelah itu, langkah tersebut diulangi lagi untuk larutan gula 0,3 dan 0,5 m serta untuk larutan natrium klorida 0,3 m dan 0,5 m. Selanjutnya dilakukan semua prosedur uji coba selisih, titik didih dan titik didih Aquades dan titik didih larutan. Selanjutnya, berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dalam praktikum penaikan titik didih dari zat terlarut natrium klorida dan sukrosa dengan zat pelarutnya Aquades. Pada larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,3 m dan 0,5 m diperoleh delta Tb dalam perhitungan sebesar 0,312 derajat Celcius dan 0,53 derajat Celcius. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Sedangkan pada zat terlarut sukrosa telah diketahui konsentrasinya sebesar 0,3 m dan 0,5 m dengan hasil perhitungan delta Tb yang telah diperoleh sebesar 0,156 derajat Celcius dan 0,260 derajat Celcius. Pada kedua zat terlarut tersebut telah sesuai dengan teori di mana konsentrasi atau molal mempengaruhi kenaikan titik didih larutan. Suatu kenaikan titik didih larutan akan semakin besar apabila konsentrasi molal dari zat terlarut semakin besar. Hal ini dikarenakan kenaikan titik didih berbanding lurus dengan molalitas. Molalitas adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut dalam suatu larutan dalam hal jumlah zat dalam sejumlah zat massa tertentu dari pelarut. Selanjutnya, menurut teori ionisasi Arrhenius, larutan natrium klorida ini termasuk ke dalam jenis larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ion bebas. Nah, ion-ion bebas inilah yang membantu untuk menghantarkan listrik. Seperti zat terlarut yang berupa natrium klorida ini, ia akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Sedangkan larutan sukrosa itu merupakan larutan non-elektrolit karena larutan sukrosa tidak bisa menghantarkan arus listrik dan sukrosa tidak dapat terdisosiasi menjadi ion-ion bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan elektron dan non-elektron memiliki hasil kenaikan titik didih yang berbanding lurus dengan molalitasnya. Jadi, semakin besar molalitas larutan akan semakin besar juga kenaikan titik didih larutan dan akan semakin besar pula titik didih larutannya. Untuk molal yang sama, titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu berbeda. Titik didih non-elektrolit mempunyai titik didih yang lebih rendah dibanding larutan elektrolit. Hal itu disebabkan karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terionisasi. Karena itu, dalam larutan elektrolit, molalitas partikelnya menjadi bertambah menjadi perubahan sifat koligatif larutannya tidak setimbang dengan perhitungan
jumlah partikel. Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Dalam percobaan ini, sukrosa termasuk larutan elektrolit dan natrium klorida termasuk larutan non-elektrolit. Konsentrasi suatu larutan mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kenaikan titik didih larutan. Demikian yang